Shalom. Taburkan benihmu, tebarkan jalamu, dan alami kuasa berkat supranatural. Injil Lukas 5 ayat 1 menceritakan kisah Yesus berada di pantai Genesaret dan orang banyak mengurumuni dia untuk mendengarkan firman Allah. Ayat 2, sementara Yesus berkhotbah, Simon berada di tepi pantai bersama nelayan lainnya yang baru semalaman melaut, membersihkan jalannya. Semalaman Simon melaut tapi tidak mendapatkan hasil seekor ikan pun. Penting mendengar khotbah yang mengajarkan siapa Yesus itu. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita berhasil. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Perempuan pendaraan mengalami mujizat kesembuhan karena dia telah mendengar tentang Yesus. Yesus sang kasih karunia menghampiri Simon yang gagal dan putus asa, putus pengharapan. Yesus meminjam perahu Simon, menyuruhnya menolakkan perahu itu menjauh dari pantai lalu mengajar banyak orang dari perahu. Simon yang saat itu belum mengenal siapa Yesus, hanya mengenal Yesus sebagai salah satu rabi Yahudi biasa, berpikir, apakah rabi ini tidak melihat semalaman aku tidak mendapatkan seekor ikan pun? Perahuku kosong, tidak ada ikan seekor pun pagi ini, dan sekarang dia masih mau minjam perahuku. Simon gagal, putus asa, sudah bekerja keras tanpa hasil. Padahal Simon punya syarat untuk berhasil dalam pekerjaannya. Punya modal, perahu dan jala. Punya skill, terlahir sebagai seorang nelayan. Bekerja di waktu tepat, yaitu Danau Tiberias. Menangkap ikan di tempat yang tepat, atau di waktu yang tepat, malam hari. Dan yang terakhir, dia juga bekerja keras. Yesus tahu Simon gagal, tetapi tetap meminjam perahu Simon karena Yesus tidak mau kompromi dalam hal menabur benih. Tuhan ingin kita selalu menabur benih yang ada pada kita. Mengapa? Karena dalam benihlah terdapat kuasa pelipat gandaan. Sejak awal Tuhan menciptakan pohon buah-buahan yang berbiji untuk keberlangsungan penyediaan. Kita dapat menghitung berapa biji terdapat dalam satu buah, tapi kita tidak dapat menghitung berapa banyak buah yang akan dihasilkan dari satu biji. Perahu yang dipinjam Simon adalah benih taburan Simon. Setelah selesai khotbah di depan banyak orang, Yesus minta Simon bertolak ke tempat yang dalam. Dan saat Yesus minta Simon menebarkan jala, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Meminjamkan perahu sama dengan menabur benih adalah hal natural yang bisa dilakukan Simon. Begitu juga dengan menebar jala, Yesuslah yang melakukan hal supranatural. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini orang pendosa. Simon baru melihat Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya rabi biasa. Tuhan selalu bertanya apa yang kita punya untuk dijadikan benih taburan. Sama seperti janda di zaman Elisa yang hanya punya sedikit minyak, dan janda Sarfat yang hanya punya tepung dan minyak terakhir. Tuhan minta mereka untuk menabur dari apa yang mereka punya, dan mujizat supranatural terjadi. Banyak yang menganggap saat ini bukan waktu yang tepat untuk membangun gedung gereja. Ini adalah masa pemulihan setelah pandemi, di mana perekonomian dunia belum pulih seperti dulu. Ini juga bukan waktu yang tepat untuk tebar jala, tapi saya percaya Tuhan mampu melakukan hal supranatural. Tuhan menyuruh saya untuk menabur benih dari apa yang saya punya bagi pembangunan gedung gereja PFA di Baros. Dan saya sudah melihat banyak mujizat terjadi dalam proses pembangunan. Yang belum lama terjadi adalah terjualnya tanah terbengkalai di Subang yang saya punya dan saya sudah lupakan. Dibeli oleh gereja HKBP dan hasilnya saya taburkan semua untuk pembangunan beberapa bulan yang lalu. Saya percaya gedung gereja PFA di Baros menjadi jala besar yang menangkap banyak jiwa untuk makin mengenal Yesus, Sang Juru Selamat, dan dipulihkan serta bertumbuh dalam Injil kasih karunia. Jadi lakukan yang natural, tabur benihmu di ladangnya, dan mulai tebarkan jalamu. Biarlah Tuhan melakukan yang supranatural dengan memberi tuaian kepada saudara. Amin. God bless you. Shalom.